Cinta di balik seragam kotor. Episode 2. Tatapan yang tak seharusnya. Langit Jakarta pagi itu masih kelabu. Sisa gerimis malam belum sepenuhnya pergi. Rani melangkah cepat melewati halaman belakang gedung perkantoran besar itu. Seragam abu-abunya yang sudah mulai pudar, tetap ia setrika rapi setiap malam. Meski sederhana, ia selalu berusaha tampil bersih. Setidaknya itu yang bisa ia banggakan di tengah dunia yang sering menilai dari penampilan. Pintu kaca otomatis berbunyi trik saat ia masuk ke dalam gedung. Aroma kopi mahal dari kafe di lantai dasar langsung menyeruak. Setiap kali mencium aroma itu, Rani selalu mengingatkan dirinya. Kopi itu harganya setara uang makan semingguku. Ia tersenyum getir, lalu mengencangkan pegangan pada alat pel. "Rani, kamu di lantai 3 hari ini ya?" ujar Bu Sinta, kepala bagian kebersihan, dengan clipboard di tangan. Direksi baru saja selesai rapat besar semalam. "Bersihin ruangannya dulu sebelum jam 9. "Baik, Bu," jawab Rani sopan. Ia menaiki tangga sambil menarik troli kecil berisi alat kebersihan. Setiap langkah terasa biasa sampai akhirnya pintu ruang rapat itu terbuka dan waktu seolah berhenti. Adrian rada di sana. Putra tunggal pemilik perusahaan, pria muda yang dikenal cerdas, karismatik, dan selalu tampil sempurna. Ia duduk di kursi ujung meja panjang menatap layar laptop dengan kemeja putih yang sedikit kusut. Dasinya longgar, beberapa kancing terbuka, memperlihatkan sisi maskulin yang entah kenapa membuat dada Rani bergetar tanpa alasan. "Oh, maaf Pak, saya nggak tahu Bapak masih di sini," ucap Rani buru-buru. "Tidak apa-apa, memang saya belum selesai kerja. Kamu bisa lanjut, saya nggak terganggu." Suaranya dalam dan tenang, tapi bagi Rani, setiap kata terasa terlalu dekat. Ia berusaha fokus membersihkan meja, menata kursi, dan memungut beberapa kertas yang berserakan. Sampai tangannya menyentuh pecahan kaca dari gelas yang jatuh semalam. "Aduh," serunya pelan. Setetes darah muncul di ujung jarinya. Adrian langsung berdiri. "Kamu terluka?" "Sedikit saja, Pak. Nggak apa-apa, saya bisa." Belum sempat Rani melanjutkan, Adrian sudah berlutut di depannya. "Tunggu, jangan dipegang, nanti malah makin parah." Gerakannya cepat, refleks, tapi cukup untuk membuat napas Rani terhenti. Ia melihat pria itu membuka laci meja, mengambil kotak kecil P3K dan kembali duduk di depannya. Tangannya hangat saat menyentuh jemari Rani. Sentuhan itu sederhana, tapi bagi Rani, seperti menyentuh sesuatu yang seharusnya terlarang. Adrian membuka plester, menempelkan dengan hati-hati di ujung jari Rani. "Sudah," katanya lembut, menatap matanya sekilas. "Kamu harus lebih hati-hati. Kalau semua orang kerja sekeras kamu, mungkin perusahaan ini nggak akan pernah kotor." Rani menunduk, pipinya terasa panas. "Terima kasih, Pak. Maaf sudah merepotkan." Adrian tersenyum samar. "Kamu nggak merepotkan. Kadang justru saya kagum. Kamu selalu terlihat tenang, padahal kerjaan kamu nggak mudah." Rani menelan ludah. "Saya cuma berusaha menjalani, Pak. Hidup nggak bisa ditawarkan." Adrian terdiam sejenak. Tatapan matanya berubah lembut, tapi juga penuh tanda tanya. Seolah ingin mengenal lebih jauh, tapi sadar batas itu nyata. "Benar juga, tapi kalau kamu butuh sesuatu, jangan sungkan bilang. Bukan cuma ke saya, ke HR juga boleh." "Terima kasih, Pak." Rani berdiri, menunduk sopan. "Saya lanjut kerja dulu." Namun, saat ia berjalan keluar ruangan, langkahnya terasa aneh. Ringan sekaligus berat. Ringan karena hatinya baru saja disentuh oleh perhatian yang tulus, berat karena ia tahu perhatian itu datang dari tempat yang salah. Malam itu di kamar kos sempit di daerah Cempaka Putih, Rani duduk memandangi jendela. Hujan turun pelan membentuk pola di kaca yang berdebu. Di tangannya ia memegang plester yang baru ditempel Adrian. "Kenapa aku, Tuhan? Kenapa bukan perempuan lain yang pantas dicintai pria seperti dia?" Ia menatap pantulan dirinya di kaca. Seorang perempuan sederhana, rambut diikat seadanya, kulit sedikit kusam karena kerja keras. Tapi matanya, mata yang dulu penuh semangat, kini mulai berubah. Ada sesuatu di sana. Sesuatu yang disebut harapan, tapi juga ketakutan. Ponselnya bergetar. Pesan masuk. Dari Bu Sinta. "Rani, besok pagi bantu bagian direksi ya. Ada acara ulang tahun Tuan Muda, kamu bantu bersihin dan rapikan ruangannya."
Rani terpaku. Ulang tahun Adrian? Dadanya langsung berdebar. Ia menatap jari yang terluka lagi. Jadi besok aku akan ketemu dia lagi. Keesokan harinya, kantor dipenuhi bunga putih dan pita emas. Semua staf mengenakan pakaian rapi, sebagian bahkan membawa kado kecil. Rani tiba lebih awal, memastikan lantai berkilau dan meja-meja tertata sempurna. Tapi meski tangannya sibuk, pikirannya tak bisa tenang. Dan saat Adrian masuk ruangan, dengan jas hitam elegan dan senyum yang memantulkan sihar pagi, Rani tahu ia benar-benar dalam masalah. "Selamat ulang tahun, Pak Adrian!" Semua orang bertepuk tangan. Tawa bergema di ruangan. Adrian menerima ucapan itu dengan sopan, menyalami beberapa karyawan, berterima kasih satu persatu. Tapi di antara puluhan wajah, matanya hanya berhenti pada satu titik. Rani yang tengah memungut bunga jatuh di lantai. Tatapan itu lagi, hangat tapi berbahaya. "Rani," suara Adrian memanggil pelan setelah acara berakhir. "Kamu bisa bantu saya sebentar nggak?" Rani menelan gugup. "Iya, Pak." Ia mengangkat vas bunga besar ke ruang kerja Adrian. Begitu pintu tertutup, suasana berubah. Tak ada lagi suara ramai. Hanya detak jam dinding dan jarak yang tiba-tiba terasa terlalu dekat. "Letakkan di sini saja," kata Adrian. Rani menaruh vasnya hati-hati, tapi belum sempat ia pergi, Adrian berkata pelan, "Rani, kamu nggak keberatan kalau saya tanya sesuatu?" "Silakan, Pak." "Kamu selalu terlihat kuat, selalu bekerja dengan wajah tenang, nggak pernah ngeluh. Tapi, kamu bahagia nggak dengan hidupmu sekarang?" Rani terdiam. Pertanyaan itu seperti pisau yang mengiris perlahan. "Saya nggak tahu, Pak. Saya nggak punya banyak pilihan buat mikirin bahagia. Yang penting cukup makan, nggak sakit, dan bisa kirim uang buat ibu di kampung." Adrian mengangguk perlahan. "Kamu luar biasa. Saya nggak tahu kenapa ya. Tapi, kamu bikin saya berpikir ulang tentang banyak hal." Rani menatapnya sekilas, lalu cepat menunduk. "Saya pamit ya, Pak. Vasnya sudah saya taruh." Adrian menatapnya lama. "Rani, kalau kamu lelah, jangan sembunyikan semua sendiri." Kalimat itu sederhana tapi menghantam dalam. Rani keluar dengan langkah cepat, menahan air mata yang entah kenapa tiba-tiba ingin jatuh. Di lift, ia memandangi pantulan dirinya di kaca dan berbisik, "Kamu bodoh, Rani. Jangan mulai berharap sesuatu yang gak mungkin." Malamnya hujan turun lagi. Rani berjalan pulang di bawah payung kecil yang sudah berlubang. Di jalan sepi itu pikirannya terus memutar kejadian siang tadi. Setiap kata, setiap tatapan, setiap senyum kecil Adrian, semuanya menempel di benaknya seperti noda yang tak bisa hilang. Di sisi lain kota, Adrian berdiri di balkon rumah mewahnya. Tangannya menggenggam plester serupa, sisa dari yang ia gunakan untuk menolong Rani. Ia tersenyum samar, menatap ke langit yang sama dengan Rani. "Entah kenapa," gumamnya, "aku merasa aku ingin melindunginya."